Ya, yang lain yang sudah habis silakan duduk. Kami pimpin doa, silakan. Baik, terima kasih kakak. Ya, ibu absen dulu ya. Ketua kelas, silakan lihat di kiri kananmu ada siapa temanmu yang tidak masuk. Ada yang siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa lagi? Robert tanpa keterangan juga ibu. 2 orang ya, siapa lagi? Baik, anak-anak sudah belajar. Saya. Oke, mari kita semangat untuk kita semua dulu ya. Mari kita memulai belajar. Hari ini kita sudah masuk di KD2 tentang permasalahan sosial. Sebelum kita masuk di KD2 ini, Ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya, ya, anak-anak lihat. Iya. Ini adalah salah satu contoh kelompok sosial yang kita sudah belajar di bab 1. Ada kelompok teratur, tidak teratur. Oke, kalau gitu ini termasuk jenis kelompok apa? Nah, yang ini kelompok ini termasuk dalam jenis kelompok primer. Kita masuk di dalam KD2. Seorang bisa baca, Adi baca KD2 apa yang mau kita lakukan. Itu KD3.2, 4.2-nya memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi dan timbulnya permasalahan. Yang berikut, kalau bicara tentang masalah sosial, anak-anak pernah mengalami masalah? Ya. Bagaimana rasanya ada di dalam masalah? Sulit. Di dalam hidup, siapapun di dunia ini, apapun latar belakangnya, pasti pernah memiliki masalah. Tapi kita bisa katakan kita punya masalah itu masalah sosial atau tidak? Karena tidak semua masalah adalah masalah sosial. Kita akan belajar tentang apa itu masalah sosial. Jadi kita bisa membedakan mana yang masalah sosial, mana yang bukan. Kita akan belajar di sini di kelas 11 di bab 2 tentang permasalahan sosial. Ini untuk apa kita belajar itu? Tujuannya adalah yang pertama, melalui pengamatan gambar permasalahan sosial, peserta didik akan mampu menjelaskan pengertian masalah sosial dengan benar. Silakan anak-anak lihat di papan. Gambar apa ini? Pantai. Pantai. Apa yang anak-anak lihat? Satu-satu. Jangan berebutan. Apa yang Nona Erna lihat dari gambar 1 ini? Ini gambar 1 ya, gambar 1. Ada gambar yang paling atas dan yang paling bawah. Apa yang Erna lihat di sini? Beda. Kalau yang ekspektasi tidak sama, tapi kenyataan Ini merupakan salah satu contoh permasalahan sosial. Nanti dari gambar ini anak-anak akan cari tahu kalau begitu permasalahan sosial itu apa. Dilihat dari gambar ini ada ekspektasi, ada realita, kemudian realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, itu gambar yang pertama. Yang kedua, gambar apakah ini? Ada apa yang terjadi di sana? Apa yang Christian mau tanya dari gambar ini? Kenapa jadi mereka bisa tidur di jalan? Karena mereka tidak bisa tidur di rumah yang baru. Oke, kita lanjutkan ke gambar yang berikut. Ada pertanyaan yang muncul dari gambar ini di dalam benak kalian? Ada. Apa saja yang mau kalian pertanyakan tentang gambar ini? Ya, adik suara masih keras sedikit. Dia menyemangati dirinya sendiri dengan memberikan tepuk tangan untuk diri sendiri.
Catherine. Aura, ada yang kenal tempat ini di mana? Ya, ini apa? Nomor apa? Aura. 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 Ya, taburan, konflik. Terus pertanyaan yang muncul bagaimana dengan gambar ini? Apa yang kalian mau cari tahu tentang gambar ini? Yang kalian mau cari tahu ini kenapa dan bagaimana? Apa? Kenapa mereka bisa berada di jalan ini? Terjadi konflik antar masyarakat desa Peteng dan kelurahan Belai. Nah ini pertanyaan dari anak-anak. Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Supaya tidak terjadi konflik tersebut. Bagaimana cara mengatasi supaya konflik tersebut tidak terjadi? Ya. Sekarang dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi tuh, yang anak-anak sudah kumpulkan begitu banyak pertanyaan dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian rumuskan Silakan kalian merumuskan itu pertanyaan itu. Nanti aku akan bagikan LKPD, kalian kerja di dalam situ, di dalam LKPD itu bagi. Jadi pertanyaan yang tadi mungkin ada yang tidak sempat menyampaikan dia punya pertanyaan, silakan nanti kamu tuangkan di dalam lembar kerja yang akan ibu bagikan. Nah, kita punya materi hari ini yang kita mau cari tahu itu adalah tentang apa itu pengertian permasalahan sosial, kemudian pengertian eksklusi sosial dan ciri-ciri permasalahan sosial. Ibu akan bagi kalian dalam kelompok, tetapi sebelumnya mungkin anak-anak ada pertanyaan. Silakan bertanya. Nanti sebentar kalau tidak bertanya nanti buat salah. Lalu bertanya sesaat di Jalan. Tidak ada pertanyaan? Oke. Ya, ini kelompok yang sudah ibu bagi Ini kelompok yang sudah ibu bagi. Ada 5 kelompok. Silakan lihat kiri kanan teman kelompoknya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Cari itu nanti tentang pengertian masalah sosial, pengertian eksklusi sosial dan ciri-ciri permasalahan sosial. Silakan kalian kerja. Habis ini nanti kita akan presentasi.
jalanan. Mengapa anak jalanan? Karena anak jalanan termasuk golongan sosial yang cenderung lemah. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Contohnya sampah, banjir, pengangguran. Yang kedua, pengertian inklusi sosial. Inklusi sosial adalah tindakan penyingkiran atau pengucilan kepikiran masyarakat. Inklusi adalah istilah yang banyak digunakan di Eropa dan pertama kali dipakai di Prancis. Istilah ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu, yaitu meliputi edukasi, sosiologi, psikologi, politik, dan ekonomi. Ketiga, Teman-teman yang lain. ciri masalah sosial. Ciri-ciri masalah sosial ada 4. Yang pertama, masalah sosial bersifat relatif, di mana berkaitan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Yang kedua, masalah sosial bersifat implikatif atau saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang ketiga, masalah sosial bersifat kompleks. Yang keempat, masalah sosial dirasakan oleh banyak orang. Beginilah hasil diskusi kami. Jika ada sanggahan dari kelompok lain, waktu dan waktu kami silakan. Saya sedang menurut berarti kita ada dimensi waktu masa lampau, masa kini dan masa depan. Ibu minta Christian untuk membaca yang pertama tentang pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu hal yang di masyarakat. Ya, jadi masalah sosial itu adalah sesuatu hal yang timbul di masyarakat dan harus dicari solusinya. Jadi, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Dari berbagai ahli itu dapat kita simpulkan bahwa masalah sosial yaitu suatu kondisi yang tidak diinginkan. Diatasi dengan apa? Solusinya harus dipikirkan secara bersama-sama. Yang berikut, eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah tindakan pengucilan seorang atau pihak tertentu dari lingkungan sosial masyarakat atau lingkup tanpa sebutan lain dari eksklusi sosial adalah marginalisasi sosial. Eksklusi sosial adalah tindakan pengucilan seseorang. Marginalisasi itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk kelompok yang terpinggirkan dari tatanan kehidupan sosial, pendidikan, politik, budaya, ekonomi, fisik, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah anak-anak jalanan. Eksklusi sosial dan terjadinya masalah sosial dalam kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya. Bisa dikategorikan sebagai masalah sosial yang memicu terjadinya permasalahan sosial. Bagaimana anak-anak senang dengan pelajaran kali ini? Kenapa kalian senang? Satu. Kenapa kalian senang? Ya, kan menambah pengetahuan. Kemudian senang dengan tadi ada refleksi sedikit. Ya, ada relax-relaxnya ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak dan setelah ini Ibu akan kasih tes. Nanti soalnya Ibu bagi, Ibu tunggu sampai jam pulang ya. Tidak kerja sekarang, nanti dikumpulkan di jam pulang. Di jam pulang kalian akan kumpul, akan Ibu bagikan 5 nomor. Kemudian yang berikut lagi, silakan satu orang kumpulkan LKPD yang tadi. Silakan kumpul. Ya, 12 kumpul. Ibu akan menilai dari LKPD yang berikutnya. Ayo cepat.
semua di pembelajaran